Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kali ini kita akan mengenal secara singkat seperti apa sih Kota Pati. Yuk ikuti terus. Nah, Kota Pati terletak di daerah pantai utara atau Pantura Pulau Jawa dan di bagian timur dari Provinsi Jawa Tengah. Kota Pati sendiri berbatasan dengan Kota Kudus, Jepara, Purwodadi, Rembang, dan Blora. Secara administratif, Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah sekitar 150.368 hektar. Penduduknya mayoritas berasal dari suku Jawa, dengan sebagian besar menjalani kehidupan agraris. Kota Pati memiliki populasi pada tahun 2022 sekitar 1.361 jiwa dengan pertumbuhan yang cenderung stabil. Sebagian besar masyarakat penganut ajaran Islam, dan Kota Pati memiliki moto yaitu Pati, Bumi, Mina, Tani, di mana akronim dari berdaya dan berupaya menuju identitas Pati yang makmur, ideal, normatif, adil, tertib, aman, nyaman, dan indah. Kota Pati memiliki beberapa tradisi dan budaya yang unik, seperti sedekah laut, sedekah bumi tani, meron, hauses jangkung, mapati, dan hari jadi Kabupaten Pati. Dan Kota Pati sendiri dikenal dengan batik bakarannya, nasi gandul, dan bandengnya. Nah, satu-satunya sumber yang menceritakan tentang asal-usul dari Kabupaten Pati saat ini adalah Babat Pati. Babat Pati ini mengisahkan cerita rakyat yang dramatis, termasuk pernikahan Raden Jasari dan Rara Rayung, pertempuran antara Parang Garuda dan Carangsoka, hingga sampai terbentuknya kadipaten baru dari Kadipaten Carangsoka dan Parang Garuda tersebut. Oh iya, sebagai disclaimer, cerita Babat Pati yang dikisahkan di video ini adalah hasil analisis saya sendiri dan merupakan simplifikasi dari cerita yang sebenarnya. Babat Pati dimulai pada akhir abad ke-13 di sekitar Gunung Muria bagian timur. Di sana terdapat dua kadipaten yang makmur, yaitu Parang Garuda dan Carangsoka. Kedua kadipaten tersebut sepakat menjodohkan putra dan putri mereka, yaitu Raden Jasari dan Rara Rayung Wulan. Rara Rayung Wulan, meskipun disatukan oleh ikatan perjodohan, sejatinya tidak mencintai Raden Jasari. Untuk memenuhi syarat pernikahan, Rara Rayung Wulan meminta pagelaran wayang dari dalang terkenal, yaitu Sapanyana. Setelah dalang Sapanyana didatangkan, malamnya dilakukan malam resepsi pernikahan mereka. Nah, Rara Rayung Wulan ini malah memilih melarikan diri bersama dalang tersebut, kemudian meruntuhkan impian pernikahan yang diatur oleh kedua kadipaten. Terjadilah pertempuran sengit, Adipati Parang Garuda dan putranya harus menghadapi nasib tragis dengan gugurnya dalam pertempuran. Dan singkat cerita, Carangsoka berhasil mengalahkan Parang Garuda setelah mendapatkan bantuan dari seseorang yang bernama Kembang Jaya. Sebagai penghargaan atas bantuan tersebut, Adipati Carangsoka mengangkat Kembang Jaya sebagai penggantinya sekaligus menjodohkannya dengan Rara Rayung Wulan. Dan seiring berjalannya waktu untuk mengelola wilayah yang semakin luas, Adipati Kembangjaya memindahkan pusat pemerintahan Carangsoka ke desa Kemiri dan mengganti nama Carangsoka menjadi Pesantenan. Selain itu, Adipati Kembangjaya juga mendeklarasikan dirinya sebagai Adipati Jayakusuma. Kemudian cerita berlanjut pada masa kepemimpinan Adipati Tambranegara, yang tidak lain adalah putra tunggal dari Kembangjaya. Pada masa pemerintahannya terjadi perubahan yang signifikan. Pusat pemerintahan Kadipaten Pesantenan dipindahkan yang sebelumnya dari Desa Kemiri ke Desa Kaburungan. Selain itu, nama Kadipaten Pesantenan diubah menjadi Kadipaten Pati. Nah, dari sinilah akhirnya nama Pati itu muncul. Cerita Babat Pati tadi masih menjadi sumber perdebatan dari kalangan sejarawan dan peneliti sejarah sampai saat ini. Cerita rakyat yang terdapat dalam Babat Pati menimbulkan ketidakpastian terkait akurasi historisnya. Babat Pati ini akhirnya memunculkan pertanyaan sejauh mana kisah ini mencerminkan realitas historis Kabupaten Pati atau hanya sebatas legenda dalam imajinasi masyarakat.